Halo Scorpio, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Scorpio, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik. Pembacaan kita kali ini hasil dari tarikan energinya si dia untuk kita cari tahu ya, apa sih yang saat ini tuh menjadi rasa penasarannya dia tentang kamu, gitu ya. Apa sesuatu yang pengen dia ketahui tentang kamu untuk di saat ini. Namun sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif sudah pasti ya, hanya akan resonate bagi sebagian kaum Scorpio saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik ya Scorpio, langsung saja kita mulai. Apa yang menjadi pertanyaannya dia yang paling kuat ya di saat ini tuh tentang dirinya kamu. Ini dia. Nah, ada energi dari The Empress. Berikut ada energi dari Knight of Swords ya. Dan kemudian di situ ada energi dari Queen of Pentacles, posisinya reverse. Dan berikut ya, di sini ada energi dari Seven of Cups. Ya, dia yang kayak mau cari tahu ya untuk di saat ini. Apakah kamu ya, orang yang saat ini tuh deket dengan dia, apakah kamu benar-benar tulus mencintai dia, tulus menyayangi dia, gitu ya? Karena dia kayak seperti punya asumsi rasa cintanya kamu, rasa sayangnya kamu itu tuh hanya akan bisa terjadi apabila kamu boleh ya memiliki rasa kenyamanan dengan dia, gitu. Jadi kayak rasa aman, rasa cukup, nah itu juga ya yang paling utama, rasa cukup gitu ya. Nah, jadi yang kayak bisa dia menilai ya diri dia sendiri bahwa dia ini tuh orang yang kayaknya boleh gagal ya, boleh gagal mengabulkan apa yang kamu inginkan gitu ya. Dia bisa menjadi orang yang gagal memberikan apa yang kamu maui gitu lah ya. Nah, jadi di sana ketika dia merasa bahwa dia di sini tuh gagal ya sebagai seorang pasangan, apakah kemudian rasa cintanya kamu itu tuh kepada dia hadir? Apakah rasa cinta kamu itu tuh kepada dia ada? Nah, di situ ya. Nah, karena dia tidak bisa berfungsi dengan baik sebagaimana seorang, katakanlah mungkin ya, kalau dia ini tuh suami kamu ya sebagai seorang suami, kalau dia itu tuh seorang istrinya kamu ya sebagai seorang istri, kan seperti itu ya. Nah, jadi yang kayak tanpa dia, rasa-rasanya dia merasa bahwa kamu tuh bisa gitu lah, tanpa dia gitu ya. Jadi kayak apa sih yang kamu cari dalam hidup ini, terutama bersama dengan dia, apabila dianya itu tuh ya tidak mampu gitu ya hadir dengan baik untuk dirinya kamu gitu loh ya. Jadi kayak toh kamu sudah mandiri gitu ya. Ya kamu sebenarnya kalau menurut dia apa-apa itu tuh ya bisalah kamu mencari jalan keluar gitu ya. Akan apa yang kamu hadapi, akan apa yang kamu inginkan, akan apa yang kamu butuhkan. Menurut dia kamu sudah mandiri di sana gitu loh. Jadi udah secara otomatis kamu mencari partner yang bisa menyeimbangi ya, menyeimbangi kualitas dari dirinya kamu gitu loh. Sementara dia merasa bahwa kualitas dirinya dia belum nyampe ke situ di sana ya. Jadi kayak kamu bisa aja beneran menjengkal dianya gitu loh ya. Nah, ketika kamu menjengkal dia bahwa dia katakan gagal, bahwa katakan dia tidak bisa gitu ya. Nah, jadi kayak nggak mungkin di situ tuh perasaan cintanya kamu ada. Nah, namun sebagai seseorang yang sudah terlanjur ada dalam hidupnya kamu, sebagai seseorang yang kamu hadir sudah dalam hidupnya dia untuk sampai saat sekarang ini, dia kayak mau melepaskan kamu juga dia nggak mau ya. Dia ya merasa sudah kayak kamu sudah menjadi bagian dari hidupnya dia. Jadi bagian dari hidup untuk dilepaskan itu tuh kan berat ya. Nah, di sana. Nah, namun kalau untuk
memaksakan kamu untuk menerima dia apa adanya, dia juga kayak ngerasa satu sisi ya seperti tidak adil bagi kamu, tidak benar gitu loh, tidak benar bagi kamu gitu ya. Jadi ibaratnya kayak kamu itu tuh rugilah gitu ya, kalau dia harus memaksakan kamu menerima dia apa adanya gitu. Tapi dengan segala macam keterbatasannya dia, yaitu tadi curiga dia di sini ya, bahwa cintanya kamu yang dia ketahui ya tadinya itu tuh sempat ada gitu ya, yang dia sadari ya pernah kamu ungkapkan, pernah kamu nyatakan melalui ucapan kah, melalui tindakan dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi di sini tuh dia bertanya gitu loh. Dia punya pertanyaan yang sangat besar untuk di saat sekarang. Apakah cinta itu tuh masih ada? Sama besarnya, sama seperti yang dulu-dulu kamu miliki untuk dirinya. Nah, kayak gitu ya. Karena kenyataan hidup, keadaan hidup gitu loh ya. Apakah kemudian rasa itu tuh berkurang gitu loh. Nah, dan bahkan mungkin kesetiaannya kamu kepada dia itu tuh juga menjadi sebuah pertanyaan yang lumrah jadinya gitu ya. Nah, kamu udah mendampingi dia sekian waktu gitu loh. Dengan bagaimana dia gitu ya, bagaimana yang sanggup ya, yang sanggup dia lakukan dalam relationship-nya kalian gitu ya. Nah, jadi di situ tuh kayak mungkin dia aja ngerasa, wah aku ini tuh berat, aku ini tuh memiliki kesusahan gitu ya, untuk menjalani hidup ini tuh supaya terlihat tanda petik sejahtera gitu ya, hidup yang settle gitu. Dia saja kayak merasa dirinya gagal gitu, apalagi kamu ya sebagai pasangannya dia. Nah di situ pasti ya kamu juga melihat kegagalannya dia ini. Begitu asumsinya dia loh ya. Kamu pasti juga mengalami keterbatasannya dia ini gitu. Nah, ketika keterbatasan itu yang kamu hadapi dengan dia, sangat amat wajar jika cintanya kamu itu tuh berkurang atau bahkan menghilang. Nah, tapi dia perlu untuk tahu kenyataan yang sesungguhnya bagaimana kamu untuk di saat ini kepada dia. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ini tidak jauh-jauh juga ya dari berbicara tentang material. Nah, seperti itu ya. Kehadiran dirinya dia membantu kamu, ya, meringankan hidupnya kamu. Gitu, ya di sana. Bertanggung jawab kepada hidupnya kamu kalau dianya itu tuh suami kamu misalnya ya. Nah, di sana. Nah, jadi yang kayak cinta dari kamu itu tuh penting bagi dia gitu. Kesetiaan kamunya itu tuh penting bagi dia gitu. Kalau cinta sudah tidak ada, kesetiaan juga pasti akan melorot, luntur. Nah, di sana ya. Dan ya dia sesungguhnya tidak mau ya apabila hubungan kalian untuk di saat ini ataupun nanti di masa depan ini tuh mengalami gonjang-ganjing gitu ya. Mengalami kemunduran dalam kualitas sebuah hubungan gitu loh, atau bahkan berpisah gitu ya. Sebenarnya dia kalau boleh memilih ya dia tidak mau memilih berpisah dengan kamu gitu ya. Tapi ya lagi-lagi ini kan bukan satu hal yang bisa dia paksakan ya. Kamu gak boleh ninggalin aku loh ya, kamu harus bersama dengan aku yo sampai kamu tuh dijemput oleh maut misalnya gitu kan. Nah, dia kan dia kan orang yang memang punya nalar logik yang jalan gitu ya, bukan hanya kayak sebatas dikendalikan oleh ego semata. Ya kalau ego itu kan mau dia bodoh ya, ego itu kan mau dia konyol ya, dia nggak peduli dengan orang lain ya. Yang penting bahwa kemauan ego ini tuh bisa terlaksana, bisa terjadi kan. Nah, tapi dia kan bukan kayak gitu orangnya. Nah, di sana. Jadi kayak adalah rasa was-was, rasa cemas gitu ya dari si seseorang ini. Kemudian kamu berubah melihat masa depan yang tadinya kamu pilih bersama dengan dia, kemudian kamu akhiri dengan dia. Gitu. Karena ya tidak ada dapat kamu apa-apa dari relationship ini.
atau sangat terbatas yang bisa kamu terima dalam relationship bersama dengan dia, kan gitu ya. Jadi ya akan ada kemungkinannya ya kamu kamu memilih untuk berpisah dari dia, dan itu satu hal yang bikin dia merasa takut sesungguhnya di sini, gitu loh. Dan kalau mari lihat belakangan hari ini dia tuh udah lebih sering ya untuk mengamati kamu, bahkan mungkin kalau kamu inget-inget, jangan-jangan ada pertanyaan-pertanyaan ya dari dirinya dia ya, walaupun dia ini seorang pria gitu ya, yang biasanya kan pertanyaan, kamu masih cinta nggak sama aku? Kamu masih sayang nggak sama aku? Kamu masih kuat nggak dengan aku? Ini kan biasanya pertanyaan dari perempuan ya. Tapi untuk beberapa, mari lihat bisa aja keceplosan dianya ya, mengajukan pertanyaan yang demikian kepada kamu. Tapi tentu dengan bahasanya dia sendiri ya, gitu. Nggak mesti plek-ketiplek seperti apa yang barusan Mari sampaikan barusan tadi gitu ya. Nah di sana. Atau dia kemudian melihat bagaimana gerak-geriknya kamu. Misalnya nih, apakah kamu masih betah gitu ya berinteraksi dengan dia, teleponan lama-lama, chattingan ya, pokoknya maulah ada koneksi kamu dengan dia gitu ya. Dia lihat durasinya itu seberapa lama sih gitu ya. Atau kemudian dia mengamati tuh ya, apakah kamu betah di rumah dengan dia ataukah kamu memilih gitu ya untuk kayak beraktivitas di luar rumah gitu ya. Nah di sana itu loh. Kemudian ya bagaimana cara ini tuh Mari pakai bahasa ala kadarnya Mari ya. Maaf kalau misalnya kalian tersinggung dengan apa yang Mari sampaikan ini ya. Maaf karena Mari memang belum dapat diksi yang rasa-rasanya itu tuh lebih pantas gitu ya. Jadi Mari minta maaf duluan. Nah jadi misalnya kamu tuh seorang wanita, seorang istri, bagaimana sih pelayanannya kamu kepada dia sebagai seorang suami gitu ya. Apakah kamu mulai males masak gitu? Apakah kamu mulai kelihatan merengut ya, melakukan pekerjaan rumah tangga. Nah di situ. Nah jadi dia tuh udah makin sering itu ya, cukup jeli mencoba mengamati kamu gitu lah. Karena kalau misalnya kamu masih mau nih rajin masakin dia, ngambilin nasinya dia misalnya gitu ya, ngambilin tehnya dia. Nah itu tuh berarti oh kamu masih punya cinta ke dia. Kamu masih punya rasa sayang, kamu masih ingin bersama dengan dia gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu di situ tuh sudah mulai, udahlah ya aku capek, kamu ambil sendiri aja nasinya kamu. Nah, ini yang bikin dia makin besar pertanyaannya. Oh, berarti ini tuh kamu kok kayaknya sudah mulai kehilangan kasih sayang ke dia, kehilangan rasa cinta itu kepada dia, gitu ya. Nah, di sana. Dan kemudian dia tuh bisa tuh ya, kayak mulai ngulik-ngulik nih. Bagaimana sih pendapatnya kamu tentang keberhasilannya dia sebagai pasangannya kamu gitu. Kalau misalnya lebih banyak di situ tuh kayak kamu komplainnya ya, berarti wah ini tuh harus memang dipertanyakan, komplain ini tuh berangkat juga kah dari perasaan cinta yang makin berkurang, kasih sayang yang makin berkurang gitu ya, kesetiaan yang perlu untuk dipertanyakan. Nah seperti itu dia nih kalau Mari lihat. Jadi Mari nampak memang ini adalah sebuah pertanyaan yang menurut dia pertanyaan yang serius ya. Rasa penasaran yang membutuhkan jawaban, dan rasa penasaran ini tuh rasa penasaran yang serius ya. Bukan yang kayak walaupun mungkin pertanyaannya sama seperti laganya anak-anak muda ya, atau cinta-cintaan semata. Ya, apakah kamu masih cinta, apakah kamu masih sayang, apakah kamu masih mau bersama dengan aku. Ya, memang itu biasa dipertanyakan dalam hubungan yang cinta-cintaan monyet gitu ya. Cinta-cintaan main-mainan gitu ya. Nah, tapi di sini tuh pertanyaannya lebih ada ininya lah. Lebih ada penekanannya di sana ya. Bukan hanya untuk sebatas tahu, sebatas dengar, tapi kayak butuh tahu, butuh dengar sesuatu yang jujur ya dari kamunya. Nah di sana, apakah kamu nyaman dengan dia? Itu tuh penting banget menurut si seseorang ini. Ya tentang kondisinya kamu pokoknya ya. Apakah kamu merasa puas? Apakah kamu merasa tenang, aman, nyaman dengan dia, gitu ya? Karena itu ujung-ujungnya adalah kembali lagi ke perasaan cinta itu. Kan orang ini tuh butuh dicintai kamu, butuh disetiain sama kamu. Nah gitu loh ya, karena dia tidak berencana untuk dalam waktu dekat ini tuh katakan ya mau ganti pasangan,
Ya kalau orang-orang seperti ini kalau Mari lihat ya, dia ini tuh bisa yang kayak kamu tuh mesti ada. Nah, gitu. Kamu tuh harus ada dalam hidupnya dia gitu. Nah, di sana. Nah, jadi kayak terlepas dari apapun yang dia lakukan di luar sana ya, apakah dia juga setia kah gitu ya, terlepas daripada itu ya. Tapi yang perlunya dia bahwa kamu mau setia kepada dia, dan kesetiaan itu tuh berangkat dari karena masih adanya cinta di sana, masih adanya rasa sayang di sana. Nah, seperti itu ya. Jadi kayak material itu tuh dia melihat ya kebutuhan materialnya kamu itu tuh dia kayak sejalan dengan perasaan cinta itu. Nah, itu ya secara ininya, secara ringkasnya mungkin yang bisa Mari sampaikan. Nah, di sana ya. Dan ya melihat keberhasilannya dia juga gitu. Nah, ini yang dia penting untuk dapat tahu langsung dari kamunya. Gitu loh, ya. Nah, memang sih kalau kamu bilang katakanlah, waduh aku ini tuh sebenarnya permintaannya aku banyak lagi nih sama kamu. Maunya aku tuh banyak lagi nih tentang masa depan kita gitu. Pengen punya rumah, pengen punya mobil. Memang itu tuh satu hal yang menakutkan juga sesungguhnya untuk dia dengar ya. Karena ya namanya manusia ya. Manusia itu tuh kan begitu kayak menyadari bahwa aku punya keterbatasan. Nah, ketika keterbatasan itu tuh disampaikan juga oleh orang lain. Nah, ini ada rasa takutnya dia kayak jadi seperti yang benar-benar ada validasi bahwa ya dia tidak berfungsi dengan baik bagi kamu gitu ya. Nah, dia tidak bisa hadir dengan sesuai seperti maunya kamu. Nah, kayak gitu loh, semakin dia diperlihatkan dengan kegagalannya dia, sebenarnya takutnya nih orang ini ya, kalaupun kamu jujur di sana, tapi ya daripada kamu juga bohong ke dia, entahlah ini energinya juga energi orang dari Gemini, Libra, Aquarius ya si dianya ya. Nah, jadi ini kan orang-orang yang kejujuran itu tuh number one gitu loh. Sakit mah boleh sakit, tapi kejujuran harus dia tahu, harus dia dengarkan gitu ya kan. Nah, di sana jadi mau nggak mau satu bagian dari dirinya ya butuh tahu lah di sana tentang apa sih penilaiannya kamu tentang relationship-nya kalian gitu ya di sana. Nah, jadi yang kayak bahwa ya penting ya bagi dia, penting bagi dia tentang relationship ini. Makanya penting bagi dia untuk mengetahui bagaimana sih sesungguhnya kondisi dan keadaan titik kepuasannya kamu, titik cintanya kamu, titik kepuasannya kamu. Sudah di mana nih titiknya? Apakah di titik rendah, ataukah di titik menengah, ataukah masih bertahan nih di titik tinggi? Gitu ya seseorang ini. Nah, di sana. Walaupun kalian ini tuh masih pacaran gitu ya. Tapi Mari lihat ini model pacarannya kalian nampaknya bukan pacaran doang ya. Tapi ini nampaknya pacaran yang serius. Gitu loh. Jadi katakan ini tuh model memang kalian lagi berada di masa simulasi untuk menjalani dan membangun rumah tangga. Nah, begitu ya. Setidaknya itu dari pihak si dianya. Kalau dari pihak kamu misalnya nih, pada kenyataannya kamu hanya melihat ini hanya hubungan bercandaan, lah itu lain cerita ya. Ini tuh kayak kata Mari tadi, hasil dari pure tarikan energi dia pribadi gitu ya. Nah, jadi ini bisa merupakan sebuah asumsi ya, asumsi dari dia gitu, bahwa ya memang relationship ini tuh asumsinya untuk digarap dengan sungguh-sungguh serius gitu loh. Nah, di sana ya gitu. Jadi kamu adalah orang yang dia pilih, dan menurut dia juga menjadi orang yang kamu pilih setidaknya untuk sampai di saat ini. Nah, seperti itu ya. Dan kalau untuk beberapa di antara kalian yang tadinya mempertanyakan mengklik video ini karena mau mempertanyakan tentang mantan, karena marilah ada juga di sini tuh energi masa lalu gitu ya. Nah, jadi ini mantan. Nah, jika kamu ingin tahu apa sih yang membuat dia punya rasa penasaran kepada kamu, ya kurang lebih hampir sama ya. Apakah rasa cintanya kamu itu tuh kepada dia sudah hilang atau belum? Gitu loh. Ya, karena lagi-lagi bahwa tanpa dia, ketika dia mengamati kamu, kayaknya hidupnya kamu baik-baik saja. Kayaknya hidupnya kamu sejahtera saja di sana.
gitu ya. Tapi seperti bagaimana dia yang Mari lihat masih menunggu kamu ini, si mantannya kamu ini, gitu. Nampaknya ini orang masih berharap ini sama kamu, gitu ya. Nah, jadi kayak yang butuh tahu bahwa cintanya kamu itu tuh sampai saat sekarang ternyata masih ada sama dia, itu tuh kok jadi bikin satu rasa penasaran yang cukup besar gitu loh. Ya, kalau untuk kayak apakah kamu kemudian akan mau kembali lagi kepada dia, tentu itu menjadi harapannya dia ya. Nah, tetapi untuk sementara waktu ini tuh ya lebih kayak terbatas dulu lah ya, rasa penasarannya dia ini tuh kepada apakah masih ada di situ rasa cinta itu, rasa sayang itu di sana ya. Oke lah, baik. Nah, sekarang Scorpio Mari akan tarik koin ya, biar kita cari tahu dulu kepada Scorpio mana pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti ya, hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya saja. Baik, mari awali dari inisial E. Ada emas, A ada asap, F ada fajar, C ada cuka, kemudian Y ada yoyo ya. Berikut ada inisial N ada nama, M ada meja, I ada ikan, R ada ragu, T ada tali, dan D ada dalam. Nah, masuk kita ke zodiak. Di sini ada energi dari Libra, ada energi dari Gemini, ada energi dari Aquarius. Nah, kan bener nih, Mari bilang ya. Nah, berikutnya ada energi dari Cancer. Oke lah, baik, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa ya di video reading Mari yang berikutnya.